Advent dan Natal. Kerinduanku, kerinduanmu, kerinduan kita. Rindu untuk bersekutu, rindu untuk menyatu. Dengan tinggal tenang kami menantikanmu ya Tuhan. Sebab daripadamulah keselamatanku, sukacitaku, pengharapanku, gunung batuku. Meski kerapuhan tak dapat kami sangkali, menggerogoti, mengintimidasi, membawa lelah badani. Namun kami tahu Engkau akan selalu tepat waktu, merengkuh, memulihkan hidup kami. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami ya Tuhan. Perkenankanlah kami menghampiri-Mu. Dan terimalah sembah syukur kami. Orang berdosa ini. Biarlah kami memuji Engkau seumur hidup kami, memasyurkan dan memuliakan nama-Mu tiada henti. Meski kerapuhan kami besar, namun kami tahu Engkau terlebih besar. Kami menunggu kehadiran-Mu, Tuhan. Apa jangan-jangan mereka sudah tidak peduli lagi denganku? Maksudnya bagaimana? Tega kalian ya? Kenapa nggak ada semua sih lawan kerjanya? Mama mau tahu. Pokoknya mama harus pulang. Aku ini kan sudah tua. Aku pikir aku kuat, ternyata aku lemah. Aku pikir aku hebat, ternyata aku payah. Tapi Bapak harus ngumpulin uang dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Clara jadi ketakutan karena papa mama pergi. Tuhan Yesus, maaf ya. Maafkan Angel yang gak minta pertolongan Tuhan dalam mencari pekerjaan. Jangan biarkan perasaan kesepian ini membuatku tertipu. Meskipun kami belum melihat, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita PTM pertama. Pasti hari ini berkesan sekali buat kalian. Siapa yang pagi ini diantar papa mamanya ke sekolah? Coba angkat tangan. Saya bu, akhirnya sekolah lagi. Wah, banyak yang diantar papa mamanya. Kalau Clara gimana? Kok kamu gak angkat tangan? Berangkat dulu. Pak. Oh iya. 15.000. Banyakin aja, Pak. Baru semua baru. Berapa? Satu aja. Oh iya. Pak. Pak, jangan pergi dulu ya. Aku mau ngomongin sesuatu. Ya, Dede, tunggu bentar ya. Dede. Iya Pak, Tadi mau ngomong apa? duduk dulu yuk Pak. Dede, tadi mau ngomong apa? Ini Pak, kemarin Bu Guru ngasih tahu aku untuk ngasih ini ke Bapak. Apa nih? Oh, aku SPP. Iya Pak, Bu Guru juga ngasih tahu kalau Bapak besok dipanggil kepala sekolah. Bapak bisa kan ya besok? Saudara-saudara terkasih, syukur kepada Allah, ibadah kita telah kita akhiri. Selamat melanjutkan kehidupan sehari-hari di dalam pemeliharaan Allah, Bapa Sang Raja kita. Dan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun berada. Bagi jemaat yang juga rindu untuk beribadah di gereja, dipersilahkan. Yang penting tetap dalam keadaan yang sehat. Dan kita akan bersama-sama mengucapkan salam tanpa persentuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
besok Natalan kita ikut loh ya. Ternyata lansia udah boleh ikut, udah bisa bareng-bareng ke gereja. Kamu harus ikut ya. Oke. Perayaannya tanggal 24 ya, Ma? Iya sih, tanggal 24. Ayo kita ke gereja ya, bareng-bareng nonton. Bisa kita berfoto ria bersama-sama, ngobrol dengan teman-teman yang kita lama tidak berjumpa. Paling tidak kita seru deh acaranya. Maaf, kayaknya aku nggak bisa ikut perayaan gereja itu deh. Sebab tanggal 24 aku diajak pimpinan perusahaan untuk ikut family gathering di puncak. Jadi aku sama anak-anak mau nggak mau harus ke sana. Dengar-dengar sih ada bahas promosi jabatan gitu, Ma. Acaranya ini nggak bisa ditinggal. Maaf ya, Ma. Aku harap sih Mama mau ngerti. Udah dulu ya, Ma. Aku ada keperluan kantor. Udah, Ma. Besok ya? Ya udah. Bisa Bapak besok ke sekolah kamu ya. Sekarang yang penting kamu harus semangat belajar. Nanti SPP ini Bapak yang urus, yang beresin ya. Ini Bapak sekarang mau jualan dulu, lanjutin jualan ya. Iya Pak, semangat ya Pak. Ya, ini hati-hati kamu Pak. dulu ya. Iya. Udah, Bapak pergi ya. Ya Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Tejo. Perkenalkan saya Erika, kepala sekolah di sini. Dengan segala hormat, kami jajaran guru dan seluruh staf yayasan turut prihatin akan permasalahan finansial yang dihadapi oleh keluarga. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membiayai Agatha menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Namun, saat ini dana tersebut sudah tidak dapat mengcover untuk Agatha bersekolah di sini. Kamu anak laki-laki paling tua, kelakuan nggak bisa jadi contoh. Malah kayak gini. Apaan sih, Bu? Ngapain lu masuk-masuk ke mereka? Udah, jangan banyak ngomong mereka. Selama ini kamu nyembunyiin semuanya. Apa pikir kamu bisa dibanggain? Ternyata nggak sama sekali. Tadi sama siapa kesininya? Sama tante, om, atau berangkat sendiri? Iya Bu Guru, tadi aku berangkat sendirian. Ya sendirian lah Bu, orang udah gak punya orang tua. Sedihnya aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak punya papa, gak punya mama. Kok kalian ngomongnya begitu sih? Sekarang, ayo, kalian minta maaf. Maafin kami ya Clara, kami gak bermaksud ngejekin kamu. Tapi bohong. Coba saja, seandainya engkau masih hidup, aku pasti tidak kesepian. Andai saja engkau masih hidup,
pasti punya teman untuk ke gereja. Kalau seandainya waktu diputar kembali, ingin rasanya aku kembali muda bersamamu. Dan kami mohon maaf Pak, bila bulan depan uang sekolah Agatha tidak dapat dibayarkan, Agatha harus putus sekolah. Ibu nggak pernah ngertiin perasaan Reka. Selama ini Reka doang yang kerja keras buat nopang keluarga ini. Ini narkoba kan? Jangan dipikir Reka nggak stres, capek Bu. Gila kali, Reka juga manusia Bu, bukan sapi. Jangan dipikir ibu nggak pernah mikirin perasaan kamu ya Reka. Selama ini ibu sudah ngasih yang terbaik untuk kamu. Dan Angel. Aku Angel kali. Selama ini ibu cuma mikirin Angel. Anak yang ibu selalu bangga-banggain. Belum pernah ngerasain susahnya hidup. Reka ngelakuin ini semua untuk siapa? Reka butuh ini Bu, buat waras Bu. Saudara Reka, Anda sudah dikepung. Segera menyerahkan diri Anda. Kami membawa surat penangkapan saudara atas dugaan keterlibatan sebagai sindikat narkoba. Segera keluar, Saudara Reka. Keluar, Saudara Reka. Keluar. Keluar, Saudara Reka.
Langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Clara, Ibu minta maaf ya. Di kelas bertanya seperti itu tadi. Ibu tidak tahu kalau papa mama Clara sudah berpulang. Iya Bu, gak apa-apa kok. Sekarang Clara gimana keadaannya? Di rumah ada keluarga yang lain. Terus kamu kalau ada tugas atau keperluan sekolah dibantu sama siapa dong? Clara baik-baik aja sih Bu. Ya walau Clara tahu, Clara kadang masih suka sedih. Tapi Clara juga tahu Clara masih punya Tuhan Yesus. Kadang ada om tante sih Bu, datang 2 kali dalam seminggu. Ya sisanya Clara sendirian di rumah. Clara coba untuk mandiri Bu. Pah, Mah, Clara ke gereja ya? Ibu tahu kok Clara, kamu anak yang kuat. Selalu bersekutu sama Tuhan ya Clara. Selalu berdoa, selalu baca kitab, dan selalu datang ke gereja. Nanti kamu baca Yakobus 1 ayat 12 ya. Tapi mau bagaimana lagi? Engkau sudah diajak pergi duluan sama Tuhan. Tidak apa-apa deh. Aku pergi ke gereja sendirian saja. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kak Reka, baik-baik aja kan di sana? Semoga Kak Reka cepat pulang ya, supaya kita bisa ke gereja bareng lagi. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Keluarga Allah yang terkasih, mari kita mohon terang Roh Kudus untuk pesan Natal. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya pada malam hari ini, kami hendak menyambut pesan Natal yang akan Tuhan berikan bagi kami. Hati kami telah terbuka untuk menyambutnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kami diberkati dan diperbarui hidup kami, agar kami dikuatkan di tengah-tengah kerapuhan kami ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Keluarga Allah, Shalom. Selamat malam. Selamat merayakan bersama kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di Natal tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku yang dicintai oleh Kristus, mengapa kok pabrik sepeda itu kalau bikin sepeda, sepedanya bisa rusak? Bannya bisa bocor, rantainya bisa putus, sadelnya bisa sobek, dan seterusnya. Atau pabrik mobil, kenapa mereka membuat mobil yang bisa rusak? Mesinnya bisa rusak, apapun bagian dari mobil itu pasti bisa rusak pada saatnya. Kira-kira kalau kita ditanya seperti itu, apa jawabannya ya? Apakah pabriknya sengaja membuat produknya itu bisa rusak, supaya orang bisa beli atau terpaksa beli lagi produk yang mereka buat? Atau supaya mereka bisa buka bengkelnya, sehingga kalau mobil yang kita beli, sepeda yang kita beli itu rusak, lalu kita harus memperbaikinya di bengkel yang mereka siapkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun alasannya, yang pasti adalah tidak ada pabrik di dunia ini yang bisa membuat sebuah produk tanpa bisa rusak. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan itu kemampuannya menciptakan sesuatu hanya sebatas kemampuan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia? Dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita semua juga diciptakan oleh Tuhan. Tapi mengapa dunia ini rapuh? Kenapa Tuhan tidak membuat dunia yang tidak bisa rusak? Kenapa Tuhan tidak membuat tubuh manusia yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa cedera? Mengapa Tuhan tidak membuat hati manusia yang tidak bisa kecewa, yang tidak bisa terluka? Mengapa Tuhan tidak membuat manusia yang tidak bisa bingung menghadapi masalah apapun? Apakah Tuhan tidak bisa membuat manusia yang sangat kuat dan sempurna sehingga tidak rapuh? Kenyataannya di dunia ini tidak ada satu hal pun yang tidak rapuh. Semua benda di dunia ini kita sebut sebagai barang fana. Manusia pun makhluk fana. Dan salah satu tanda makhluk fana adalah dia rapuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerapuhan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mampu membuat ciptaan yang tidak bisa rusak, tetapi karena dosa yang telah masuk ke dalam dunia. Dosa itu telah membuat kita menjadi ciptaan yang rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak memulihkan kerapuhan itu dengan menghilangkannya dari kehidupan kita. Mari kita coba melihat kisah Maria dan Yusuf ketika hari Tuhan Yesus dilahirkan. Pertama-tama Maria dan Yusuf disandingkan dengan Kaisar Agustus dan Kirenius.
Mereka adalah penguasa. Yang satu penguasa Roma, yang satu penguasa Syria. Mereka adalah orang yang memiliki banyak hal di dunia, ya kekuasaan, ya harta, ya apapun yang tidak dimiliki oleh orang lain. Diceritakan di situ pada zaman Kaisar Agustus, pada zaman Quirinius, diadakan sensus yang pertama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Maria dan Yusuf tidak berdaya menolak perintah itu. Mereka hanya orang-orang atau sepasang tunangan ya, yang rapuh, yang hanya bisa mengikuti apa yang ditentukan oleh penguasa-penguasa pada saat itu. Lalu mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Setelah di Bethlehem mereka berjumpa dengan penguasa yang lebih kecil, yaitu para pemilik penginapan. Para pemilik penginapan tidak memberi tempat kepada mereka. Maria dan Yusuf sekali lagi hanya bisa menerima keputusan dari para pemilik penginapan. Akhirnya karena tidak ada yang memberi tempat kepada mereka, Maria dan Yusuf pergi ke suatu tempat yang disebut palungan. Disitulah saatnya Tuhan Yesus lahir. Dan akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin dipesankan oleh kisah ini? Yang mau dipesankan oleh kisah ini adalah bahwa sesungguhnya baik itu kaisar, baik itu wali negeri, baik itu pemilik penginapan, pemilik tanah, pemilik apapun di dunia ini, sesungguhnya sama-sama manusia yang rapuh. Tetapi yang lebih menarik dari itu ialah bahwa dari Maria dan Yusuf yang dalam kisah ini berada dalam posisi yang paling rapuh, rumah tidak punya di tempat itu, kekuasaan tidak memiliki pengaruh apalagi. Mereka hanya bisa menerima keputusan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi dari tengah-tengah kehidupan Maria dan Yusuf inilah lahir seorang bayi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dunia ini sudah rusak. Sudah rapuh, sehingga membutuhkan bengkel untuk memperbaikinya. Bapalah yang membuat dunia ini, tetapi dosa membuatnya rapuh. Dunia membutuhkan seorang bayi untuk memperbaikinya. Seorang anak
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom keluarga Allah yang terkasih. Lukas 2 ayatnya yang ke-20 mengatakan demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Keluarga Allah yang terkasih, kita sering melihat iklan yang menayangkan obat-obatan yang tentunya menjanjikan siapa yang sakit akan bisa sembuh, pulih dengan mengkonsumsi obat itu. Tetapi pada kenyataannya belum tentu semua yang mengkonsumsinya akan juga lekas sembuh seperti yang dijanjikan. Karena kondisi setiap orang tentu berbeda-beda. Itulah kenapa selalu diberi pesan tambahan, bila sakit berlanjut segera hubungi dokter. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerapuhan hidup manusia memang tidak bisa kita sangkal. Bahkan kerapuhan yang ada di seluruh kehidupan di dalam dunia ini juga tidak bisa kita hindari. Tetapi pada saat ini ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari pengalaman para gembala yang sungguh luar biasa mengalami pemulihan atas kehidupan mereka. Gembala-gembala itu berjaga di malam hari di padang menjaga kawanan domba-dombanya. Malam hari di padang. Mereka tidak berjaga di dalam rumah yang hangat, yang penuh dengan keramaian, penuh dengan canda tawa dan sukacita. Mereka tidak berjaga di tempat yang begitu terang oleh karena cahaya yang ada, tetapi mereka berjaga malam hari di padang. Kondisinya bisa kita bayangkan begitu gelap, begitu dingin, begitu sunyi, terasing dari keramaian di sekitar mereka. Di tengah keadaan yang gelap, dingin, dan terasing itu,
Disitulah mereka mengalami perjumpaan yang sungguh luar biasa. Kepada mereka disampaikan berita tentang lahirnya Sang Juru Selamat bagi dunia. Kepada mereka yang mengalami kedinginan, kegelapan, dan kesepian itu, diberitakan, disampaikan kabar mengenai lahirnya Sang Juru Selamat. Mereka yang tadinya merasa dingin, gelap, takut, kesepian, mengalami pemulihan yang sungguh luar biasa. Mereka berjumpa dengan para malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan mereka pun juga mendengar bala tentara surga yang memuji Allah, menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan berita bahwa damai sejahtera akan hadir di tengah kehidupan manusia di dunia ini. Setelah mengalami perjumpaan itu, mereka diceritakan cepat-cepat menjumpai bayi Tuhan Yesus seperti yang diberitakan kepada mereka. Dan setelah itu mereka melihat sendiri Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan setelah itu, seperti yang ayat kita baca tadi, mereka kembali memuji dan memuliakan Allah. Karena apa yang diberitakan kepada mereka itu benar-benar terjadi. Semuanya sesuai dengan apa yang mereka dengar, dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berefleksi bahwa apa yang situasi yang dihadapi oleh para gembala itu, berada di tengah kegelapan, merasakan kedinginan, dan juga keterasingan atau kesunyian yang mereka jalani. Disitulah Tuhan hadir, mau menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Kedinginan, kegelapan, dan kesepian adalah kerapuhan yang ada di dalam diri mereka. Tetapi ketika mereka berjumpa, ketika mereka bisa melihat kemuliaan Allah, mereka yang tadinya merasakan kegelapan di tengah padang malam hari, mereka diterangi oleh kemuliaan Allah, berjumpa dengan para malaikat dan bala tentara surgawi. Mereka yang tadinya merasakan kedinginan yang luar biasa di padang dan malam hari, mereka merasakan kehangatan, mendengarkan pujian dari para bala tentara surgawi. Mereka yang tadinya merasakan kesepian hanya dengan beberapa orang teman-teman mereka saja, tidak ada keramaian di sana, hanya ada suara kesunyian di sana. Saat itu mereka menjumpai, mendengarkan bagaimana para malaikat memuji dan memuliakan Allah. Di tengah kerapuhan mereka, Tuhan hadir dan akhirnya mewujudkan pemulihan yang sungguh nyata atas kehidupan mereka. Dan atas pemulihan itu, mereka kembali dan memuliakan Allah. Dan apa yang mereka alami sama seperti yang mereka dengar dan dijanjikan kepada mereka. Keluarga Allah yang terkasih, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita. Di tengah segala kerapuhan yang ada, mungkin kita merasakan begitu gelapnya kehidupan kita karena segala dosa yang ada. Mungkin kita merasakan begitu dinginnya kehidupan kita karena kita tidak mampu merasakan cinta kasih Allah yang sebenarnya mendekap, memeluk kita dengan penuh cinta kasih-Nya. Dan mungkin kita pun juga merasakan kesepian, keterasingan dari sapaan sesama dan juga sapaan dari Tuhan. Apabila kita merasakan situasi-situasi seperti itu, mari melihat dan mengingat apa yang dialami oleh para gembala ini. Mari kita terus berharap menantikan
Sang Juru Selamat itu pun hadir di dalam kehidupan kita, sehingga terwujud pemulihan atas kehidupan kita. Bukan hanya pemulihan atas diri kita sendiri, karena berita lahirnya Juru Selamat itu, seperti yang disampaikan oleh para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu, pemulihan itu, perjumpaan dengan Allah itu hadir untuk seluruh bumi, seluruh ciptaan yang rapuh ini. Dan kita yang sudah berjumpa, yang sudah mengalami perjumpaan dan pemulihan dari Allah, dipanggil untuk menebarkan terang, menebarkan kehangatan, menebarkan perjumpaan yang penuh cinta kasih itu kepada seluruh ciptaan, kepada semua manusia yang kita jumpai, siapapun itu. Selamat merayakan Natal, selamat menghayati perjumpaan dengan Sang Juru Selamat dan mengalami pemulihan, menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan pemulihan juga bagi seluruh ciptaan. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, di tengah kegelapan, kedinginan, dan kesunyiannya hidup, datangnya, lahirnya Sang Juru Selamat akan mampu menerangi, menghangatkan, dan menyemarakkan kehidupan. Saat ini, mari kita bersama-sama menghayati lahirnya Sang Juru Selamat itu, yang mampu menerangi kehidupan kita, yang mampu menghangatkan kehidupan kita dan menyemarakkan kehidupan kita, seperti lilin-lilin yang mampu menerangi gelap yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal dengan penuh penghayatan bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir dan hadir di dalam kehidupan kita, menerangi, menghangatkan, dan menyemarakkan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Biar
Keluarga Allah, kerapuhan bukanlah aib. Kerapuhan adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kerapuhan. Karena kita semua orang-orang yang berdosa. Merengkuh kerapuhan berarti mengakui kerapuhan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadirat-Nya. Merengkuh kerapuhan berarti menerima kenyataan dengan rela bahwa aku ini manusia yang rapuh dan terbatas. Tetapi Kristus datang untuk memulihkan kita dari kerapuhan itu. Bukan supaya kita tidak rapuh lagi. Kita tetap sebagai manusia yang rapuh meskipun telah ditebus oleh Kristus. Tetapi kita menjadi manusia rapuh yang baru, yaitu manusia rapuh yang mempunyai daya juang, daya tahan, dan semangat serta motivasi untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Bahkan lebih dari itu, Kristus datang lahir di dunia ini untuk memakai kita manusia-manusia yang rapuh ini supaya kita bisa membawa harapan baru kepada orang lain, yaitu sesama kita, sesama manusia rapuh. Selamat Hari Natal, mari kita syukuri kerapuhan kita, tetapi kita buka hati kita untuk menjadi manusia rapuh, namun mempunyai semangat yang baru karena Kristus telah datang untuk memulihkan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini adalah malam sukacita bagi seluruh umat Kristiani di dunia. Malam Natal, malam di mana 2000 tahun yang lalu telah lahir di Bethlehem bayi suci Tuhan Yesus Kristus. Saya Arum
dan saya Gaby. Kami akan memandu perayaan Natal malam ini. Tema Natal tahun ini adalah Merengkuh Kerapuhan, Memulihkan Ciptaan. Mari sebelum acara dimulai, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam ini. Bersama-sama kami dapat merayakan kembali sukacita Natal bersama jemaat GKJ Pondok Gede. Walau masih dalam suasana pandemi, tetapi kami tetap mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Mari Tuhan, tuntunlah acara perayaan malam ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal dan Ketua Majelis GKJ Pondok Gede. Kepada Bapak Nur Cahyo Haryo Wicaksono, serta Bapak I Wibowo dipersilakan. Keluarga Allah yang tangguh, yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita telah memasuki penghujung tahun 2021 dan segera kita berpaling dari kepiluan, kesedihan, kekhawatiran yang terjadi di tahun ini. Tidaklah mudah untuk dilupakan, tetapi sekaligus kita mensyukuri sebab tangan Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan Ia bekerja melalui cara-cara yang tidak kita pikirkan, sehingga kita dibangkitkan dari keterpurukan kita, dipulihkan melalui kasih-Nya, serta merasakan keberhasilan-keberhasilan dalam studi dan profesi, terjadi pemulihan dari sakit penyakit, karunia kelahiran anak, unforgettable moment dalam pemberkatan pernikahan, keharuan dalam baptisan dan sidi, dan lain-lain yang tidak bisa kita hitung. Tentu atas semua itu, apapun kita patut bersyukur bahwa Tuhan Allah Bapa yang telah memelihara kita, memelihara keluarga kita, dan memelihara jemaat-Nya di GKJ Pondok Gede. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 14 yang menjadi tema masa Advent dan Natal tahun 2021 ini seolah-olah mengatakan bahwa Allah yang tidak terbatas itu telah berinkarnasi menjadi manusia yang memiliki batasan dalam batasan penglihatan, keberadaan, juga batasan waktunya. Itulah cara Allah Bapa yang tidak akan pernah bisa kita selami dengan pikiran kita manusia yang terbatas dan rapuh ini. Sang Firman yang telah berinkarnasi menjadi anak manusia yang lahir di dunia tidaklah menghilangkan unsur keilahiannya dalam diri Yesus Kristus. Namun sebaliknya ada unsur ilahi yang dapat merasakan lapar dan haus, kesedihan dan keharuan yang dialaminya, kecuali dia tidak berdosa. Sehingga Tuhan Yesus dapat merasakan juga kesedihan, keterpurukan kita sebagai manusia. Dan dengan caranya itulah Ia telah menyediakan pertolongan, juga pemulihan bagi kita semua. Sebagai manusia yang rapuh, yang memerlukan Tuhan, Ia tidak hanya telah hadir pada masa 2000 tahun yang lalu, namun Tuhan Yesus yang sama, yang telah naik ke surga, Ia akan menolong kita dan selalu menggandeng kita.
marilah kita menyongsong masa Natal tahun 2021 ini dengan penuh sukacita sebagai keluarga Allah yang telah dipulihkan. Selamat Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Mas Mbak, dan seluruh jemaat GKJ Pondok Gede. Dimanapun berada, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah kita. Tak terasa kita sudah melewati 4 minggu Advent, di mana kita menantikan lahirnya dan datangnya Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami, selaku panitia masa Advent dan Natal 2021, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Mas, Mbak dalam mengisi seluruh rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia masa Advent dan Natal 2021. Dan malam ini kita akan merayakan Natal. Kiranya bukan hanya menjadi sebuah euforia semata, melainkan menjadi titik awal untuk kita melanjutkan misi Allah, yaitu bersama-sama memulihkan ciptaan. Natal tahun ini menjadi Natal kedua kalinya, di mana kita hanya dapat merayakan melalui media online, dan sama-sama kita berharap dan berdoa ini menjadi Natal terakhir dalam situasi pandemi. Kita berharap di tahun depan yang tinggal dalam hitungan beberapa hari lagi, bumi ini kembali pulih dan kita dapat kembali beraktivitas tanpa ada jarak dan masker di hidung dan di mulut kita. Akhir kata, jalan-jalan naik Karimun enaknya ke Pasar Baru. Di Pasar Baru, ketemu tukang kain yang mukanya mirip Sarukan. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memulihkan. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Kami mengundang jemaat untuk memberikan persembahan dan dapat diserahkan kepada PO masing-masing ataupun majelis wilayah, ataupun bisa juga ditransfer ke rekening GKJ Pondok Gede. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Aku pun hendak ke
tarian yang dipersembahkan adik-adik tadi itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Oh iya Mbak Rum, selama masa Natal ini panitia tuh udah buat lomba-lomba nih Mbak Rum. Kira-kira seru banget itu. Kira-kira Mbak Rum inget gak sih lomba-lomba apa aja? Inget dong, itu kan baru-baru ini Gaby. Ada lomba melukis dengan tangan buat adik-adik kita Batita. Ada lagi membuat kartu Natal. Natal, 2. Ada lagi membuat kolase. 3 Mbak, ada lagi nggak? Masih ada lagi melukis di atas masker. Dan yang terakhir membuat video kreatif. Menarik. Kita langsung umumin aja nih Mbak, siapa sih pemenang lomba-lomba ini? Iya, oke. Oke Gap, kita akan membacakan pemenang lomba melukis dengan tangan-tangan terampil dari adik-adik Batita. Siapa ya pemenangnya? Oke, pemenang lomba melukis dengan tangan adalah selamat untuk pemenang. Selanjutnya nih Mbak, kita mau umumin lomba membuat kolase Natal kategori balita dan Kapernaum. Pemenangnya adalah selamat untuk adik-adik pemenang. One starry night, so bright. The world was filled with love, a wonderful sight, the light that shine from up above. The angels proclaim His holy name, King of Kings. This is the story of power and glory. True as the mountain, the guiding star had left the land. There He lay on Christmas Day. Joy that He brings, the King. Let every soul rejoice, every heart that sings, hear it ring. The sound of heaven's voice, the angels proclaim His holy name, King of Kings.
Born on Christmas Day. Sungguh manis pujian dari adik-adik kita paduan suara Jabur. Oke, nextnya apa lagi nih? Lomba apa lagi nih yang kita mau sampein pemenangnya? Kita mau umumin lomba kartu Natal dari kelas Siloam dan Bethesda. Kira-kira mana ya Mbak yang paling bagus, paling menarik? Pastinya bagus-bagus dan menarik, tapi kita harus ambil pemenangnya kan? Bener banget. Oke, langsung bacain Mbak. Dan pemenangnya adalah siapa nih? Selamat untuk adik-adik pemenang. Yeay, selamat. Baru saja kita menyaksikan pujian dari bapak-bapak muda yang oke-oke dan keren-keren.
selanjutnya kita akan bacakan lagi nih Mbak. Apa tuh Mbak? Pemenang lomba melukis di atas masker. Mbak Gebi ikutan nggak? Kan jago lukis nih kayaknya. Kita lihat aja nanti. Oke, kita akan bacakan pemenang lomba lukis di atas masker adalah... Selamat untuk para pemenang. Selanjutnya nih Mbak Arum, kita mau ngumumin lomba terakhir nih, yaitu lomba video kreatif kategori remaja pemuda, dewasa, dan Adi Yuswo. Dan pemenangnya adalah Loh, kok pada tidur? Ayo bangun. Sata bangun. Untuk para pemenang video kreatif tahun ini. Dan yang belum beruntung masih bisa coba lagi di kegiatan yang akan datang. All the tinsel and lights
Clara, sini Clara. Iya, Oma. Kamu pulang dengan siapa? Aku kayaknya pulang sendiri sih, Oma. Oh. Kan Oma tahu papa mama aku udah dipanggil Tuhan. Iya. Ya, mungkin naik ojek online lah, Oma. Oh gitu, iya. Terus kalau ngambil rapot sama siapa? Wah, ambil rapot. Aku masih belum tahu sih, Oma. Mungkin om atau tante aku mungkin, tapi mereka juga punya anak, ya agak jauh juga rumahnya. Jadi aku belum tahu, Oma. Kalau sama Oma boleh? Mau ambil? Sama Beneran, saya. Oma. Oma mau Boleh, ambil rapot aku. Boleh. Ntar aku temenin ya. Temenin Makasih, ambil Oma. rapotnya. Halo? Oi, Cil. Siapa ya? Lah, ini gue, Cil. Oi. Karika? Iya, cuma mau ngasih tahu, gua kagak jadi dikurung. Gue direhab. Beneran, Kak? Beneran. Oh iya. Thanks, Kak. Jagain ibu ya. Selamat malam Natal. Selamat malam Natal juga, Kak. Selamat malam dengan Bapak Tejo Suprapto. Ya benar, saya sendiri. Perkenalkan, saya Nathanael, HRD di perusahaan mekanikal PT Percaya Anugrah. Sesuai dengan hasil interview lalu, kami pihak perusahaan menilai bahwa Pak Tejo telah memenuhi kriteria. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Bapak telah lolos seleksi penerimaan pegawai dan dapat segera bekerja. Kira-kira Pak Tejo bisa mulai bekerja kapan? Saya sih bisa langsung masuk, Pak. Kapan dibutuhkan segera masuk, saya bisa masuk. Baik, Senin depan sudah bisa masuk ya? Bisa, Pak. Senin depan bisa masuk, Pak. Oke, nanti Senin Pak Tejo ketemu saya dulu di kantor. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Bu! Puji Tuhan! Bapak diterima kerja lagi! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Kiranya kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera Natal pada tahun ini menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kristus datang merengkuh yang rapuh. Selamat Natal. Kami tim Ore Mancimania mengucapkan Selamat Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Si pemilih mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Naik awan kinton sambil makan dulu deh. Yo wes,
Selamat Natal aja deh. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Joy to the world, the Lord has come. Merry Christmas and Happy New Year.